tidak disukai oleh fans dan diharapkan meninggalkan Juventus, nama Max Allegri malah semakin paten sebagai pelatih Juventus di musim 2023-2024. Namun ini bukan berarti kiamat, karena sejatinya Allegri sendiri pernah mempertontonkan sepak bola yang sangat atraktif saat menangani Cagliari. Kini kita hanya bisa berharap pikiran Allegri terbuka kembali untuk melakukan hal yang sama di musim ini. Setuju kan kalian, wahai Juventini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Intuisi. Tadinya saya mau bahas tentang Niccolò Rovella, tapi karena yang bahas sudah banyak sekali, makin hari makin banyak yang bahas. Jadi saya ngerasa basi buat bahasnya, karena muter-muter ujung-ujung yang dibahas itu-itu aja. Mendingan kita ngobrolin tentang pelatih kesayangan Juventini, Massimiliano Allegri, yang tanggal 11 Agustus lalu berulang tahun ke-56. Sedikit akan saya singgung tentang karirnya sebagai pesepak bola, kemudian kita bahas karir kepelatihannya sejak di Cagliari, karena di Cagliari lah nama Allegri mulai mencuat. Oke, langsung aja. Ini dia Massimiliano Allegri. Oke, waktu jadi pesepak bola, Allegri ini seorang gelandang, lebih tepatnya seorang playmaker. Dia pemain nomor 10. Uniknya, waktu itu Pescara pernah mendapatkan kemenangan bersejarah 5-1 atas Juventus, dan Allegri mencetak hat-trick saat itu. Jadi mungkin nampaknya memang sudah berjodoh sama Juventus. Oke, itu dia sedikit tentang karir Allegri sebagai pesepak bola. Jadi Allegri itu pensiun di tahun 2003, klubnya itu Alianese. Sementara dia pernah bermain di Livorno, Pescara, Cagliari sendiri, kemudian Perugia, Napoli, dan Pistoiese. Itu aja singkatnya. Sekarang kita lanjut ke karir kepelatihannya. Semenjak pensiun di Aglianese, Allegri langsung didapuk sebagai pelatih kepala di tahun 2003 untuk menyambut musim 2003-2004. Cuma semusim di Aglianese, kemudian dia menangani Spal, Grosseto, Sassuolo, hingga akhirnya berlabuh di Cagliari di tahun 2008. Nah, di tahun 2008-2009 inilah nama Allegri ini mulai mencuat. Cagliari di bawahnya tampil sangat atraktif. Jangan kaget, karena memang di zaman Cagliari-nya itu sangat memperagakan sepak bola menyerang. Formasinya 4-3-3. Waktu itu Cagliari pemainnya mungkin yang berusia sudah 30-an akan familiar dengan nama-nama ini. Cukup banyak sih nama-nama yang keren. Ada Daniele Conti, terus Diego Lopez, backnya Uruguay, Andrea Cosu, sang playmaker. Kemudian ada nama Robert Acquafresca, top scorer Cagliari waktu itu dengan 14 gol. Terus ada winger andalannya Allegri, Andrea Lazzari namanya. Kemudian ada mendiang Davide Astori. Kemudian ada nama siapa lagi nih? Federico Marchetti, kiper yang digadang-gadang sebagai the next Gianluigi Buffon.
hingga akhirnya berlabuh ke Lazio, tapi tidak pernah menggeser Buffon. Terus kiper cadangannya juga ada nama Cristiano Lupatelli, ada nama siapa lagi nih yang agak terkenal mungkin, Alessandro Matri muda ya. Oke, dia di Cagliari ini hebat sekali racikannya di tahun 2008-2009. Waktu itu tidak ada yang menyangka formasinya 4-3-3, karena prestasi di Cagliari itulah nama Allegri jadi mencuat. Dia sampai dianugerahi pelatih terbaik di Serie A, Pancino d'Oro. Setelah itu namanya langsung dikaitkan dengan klub-klub besar, terutama Milan dan Juventus. Nah, nampaknya AC Milan lah yang beruntung mendapatkan mendapatkan Allegri maksudnya di musim 2010-2011. Karir Allegri berlanjut di kota Milan, tepatnya bersama AC Milan. Ya, di AC Milan inilah Allegri akhirnya merasakan Scudetto pertamanya sebagai allenatore. Waktu itu masih tetap menggunakan 4-3-1-2 khasnya Milan. Nesta masih ada, berduet dengan Thiago Silva, kipernya Christian Abbiati, bek kanannya Ignacio Abate, bek kirinya Luca Antonini, gelandangnya Gattuso, Van Bommel, dan Seedorf. Kemana Pirlo? Pirlo waktu itu sering jadi cadangan, karena bagi Allegri gelandang yang di depan back harus gelandang yang tipe fisikal, enggak tipe stylish kayak Pirlo. Tapi lucunya sekarang Allegri malah tergila-gila dengan namanya Regista di depan 4 back. Lucu kan? Ya, sepak bola memang seperti itu. Playmakernya ada Kevin Prince Boateng, kemudian duet di depan ada Ibrahimovic dan Robinho. Di tahun pertamanya Allegri langsung membawa Milan Scudetto. Namun sayangnya di musim berikutnya para bintang banyak yang pergi. Ibrahimovic pergi, Gattuso, Nesta juga pergi, Filippo Inzaghi juga pergi. Jadi Milan mulai goyah, dan akhirnya di musim 2013-2014 Allegri akhirnya meninggalkan Milan. Waktu itu cukup tragis ya, karena pendukung Milan sampai menjual Allegri di eBay. Nah, itu sih keterlaluan, tapi mungkin karena sudah terlalu muak dengan Allegri. Ya, mungkin ini juga yang dialami oleh pendukung Juve sekarang. Cuma nampaknya pendukung Juve lebih santun ya, belum ada nih yang menjual Allegri lagi di eBay. Itu cerita Allegri di Milan. Tidak lama setelah didepak oleh manajemen Milan, Juventus yang waktu itu dikagetkan dengan pengunduran diri Antonio Conte langsung menawarkan Allegri posisi sebagai pelatih kepala. Tentu saja Juventus ini bereaksi, tapi apa mau dikata, manajemen tetap kekeh memilih Allegri sebagai allenatore berikutnya. Nah, di tahun itu juga pre-season Juventus mampir di GBK di Indonesia. Ya, saya juga nonton waktu itu, langsung ke sana. Ada Allegri, ada Buffon, Pirlo, dan lain sebagainya. Itu momen yang indah ya. Di tahun itu juga Allegri yang diragukan kapasitasnya ternyata berhasil meneruskan hegemoni Juventus di Serie A, Juve Scudetto, dan di Eropa
pencapaiannya bahkan jauh lebih baik dari Antonio Conte, karena waktu itu Conte meninggalkan legacy 352-nya, nampaknya Allegri mulai merubah cara berpikirnya. Jika di Serie A dia bermain dengan 352, tapi di Eropa Allegri bermain dengan 4312. Gelandangnya MVP plus Pogba, kemudian depannya ada Morata sama Tevez. Nah, di sini jeniusnya Allegri masih kelihatan ya, karena ketika Pogba absen, Pogba ini kan posisinya gelandang tengah kiri, dia tidak menggantikan dengan tipikal yang sama dengan Pogba, tapi digantinya dengan Stefano Sturaro. Nah, Sturaro ini kan tipenya kayak Gattuso, seradak-seruduk, tabrak sana tabrak sini, dan itu berhasil. Itu keren sih. Di tahun itu taktiknya Allegri benar-benar bagus. Saya harus akui. Dan mainnya Juve hebat banget waktu itu. Kalau nggak salah Juve itu di musim itu sempat bikin rekor gol, menang 7-0 kayaknya lawan Parma. Coba saya cek dulu. Iya benar. Di musim itu Juve sempat menang 7-0 lawan Parma. Llorente 2 gol, Lichtsteiner, Tevez 2 gol, Morata 2 gol. Jadi di musim ini juga Juve cukup sering ya menang dengan skor-skor telak. Allegri masih mempertontonkan sepak bola atraktifnya, belum pragmatis seperti sekarang. Nah, tapi nampaknya kesuksesan Allegri hingga final Champion kurang lengkap ya, karena di final kalah 1-3 lawan Barcelona. Ya, Barcelona lagi hebat-hebatnya waktu itu dengan trio MSN-nya. Setelah para bintang Juve pergi, nah disinilah saya juga mulai berpikir, bisa nggak nih Allegri membangun tim saat Lichtsteiner saat Pirlo pergi, Vidal pergi, hanya menyisakan Marchisio sama Pogba. Tevez juga pergi. Tapi di musim 2015-2016 Juve masih bagus, masih dikdaya. Waktu itu Dybala baru gabung, ada Mandzukic juga. Dan lucunya Allegri di tahun 2015-2016 kembali pakai 352 ya, karena nampaknya dia menyesuaikan dengan kapasitas pemainnya. Nah, ini yang saya bilang, Allegri ini bedanya Allegri jilid 1 dengan jilid 2 sekarang. Kalau jilid 1 itu Allegri tipenya lebih ke gue punya pemain apa sih gitu loh, punya tipe pemain apa sih. Nah, itu yang akan dia ramu. Dia tidak memaksakan pemainnya untuk bermain sesuai seleranya, tapi dia menyesuaikan potensi maksimal pemainnya. Sementara di jilid 2 ini dia seperti nampak memaksakan, gue pengen kayak gini loh gitu. Jadi pemainnya cocok tidak cocok dipaksa bermain seperti itu. Allegri ini waktu jilid 1 terkenal cukup jeli ya dalam merubah pola permainan di tengah pertandingan. Banyak pemain-pemain aneh gitu ya dia masukkan, tapi berdampak positif. Dan sayangnya pencapaian hebat ini mulai luntur saat Juve kalah di final lawan Madrid 1-4 di Cardiff, di mana ada insiden ruang ganti yang melibatkan Dani Alves dan Leonardo Bonucci. Kemudian tapi masih terlihat sisa-sisa hebatnya Juve waktu itu, hingga Juve tertinggal 0-3 melawan Madrid. Juve sampai dengan pertengahan babak kedua bisa menyamakan agregat 3-3, tapi sayangnya ada kejadian ini ya, kontroversial terhadap Mehdi Benatia ya di ujung pertandingan. Entah apa itu sebabnya, tapi dianggap foul dan akhirnya jadi penalti, Juve gagal lolos.
Dan musim berikutnya Ronaldo datang, nah disitulah mulai terlihat pola permainan Allegri yang tidak jelas. Padahal musim itu ada Ronaldo, ada Cancelo, dan Bonucci baru pulang, dan Bonucci belum buruk-buruk amat seperti sekarang. Seperti saya singgung tadi, di Allegri Jilid 2 ini Allegri nampak memaksakan kehendaknya gitu. Jadi kayak misal mainnya harus menang 1-0 atau selisih gol sedikit, dia nggak peduli tentang gaya mainnya. Yang saya pernah bahas, dan itu berimbas terhadap anjloknya nilai transfer para pemain Juventus. Ya akhirnya gitu, prestasi Juve merosot, pendukung di seluruh dunia marah-marah, termasuk saya. Tapi dianya nggak mau mundur. Juve-nya sendiri juga nggak bisa mencat dia karena kompensasinya terlalu besar. Cuma memang di pre-season menyambut musim 2023-2024 nampaknya sedikit ada perubahan. Allegri mulai meramu timnya jauh lebih menyerang dibanding sebelumnya. Waktu melawan Madrid, meskipun tertekan sepanjang pertandingan, tapi gaya menyerang sudah beda. Sudah tidak lagi yang ke sayap terus crossing, ke sayap crossing gitu terus kan kalau yang 2 musim sebelumnya. Tapi sekarang lebih ke banyak kombinasi umpan-umpan pendek. Cukup enak sih dilihatnya. Terakhir waktu uji coba lawan Atalanta cukup bagus, meskipun tidak bisa mencetak gol, tapi gaya menyerang Juve-nya sudah terlihat. Bahkan penguasaan bolanya lebih banyak dari Atalanta, dan itu saya rasa ya kita sedikit punya harapan lah bahwa Juve bisa tampil beda, tampil menyerang. Selain dengan evolusi taktiknya, Allegri ini juga dikenal suka mengutak-atik posisi pemain. Contohnya Arturo Vidal yang seorang gelandang angkut air ditaruhnya sebagai playmaker, tapi fungsi sebagai tamengnya Pirlo masih berjalan. Itu unik sih waktu mau menempatkan Vidal. Kemudian yang terkenal lagi menjadikan Sami Khedira yang seorang defensive midfielder sebagai Mezzala, dan itu berhasil. Khedira tampil sangat bagus dan sangat produktif. Kemudian ada nama Mario Mandzukic, ini seorang pemain yang seperti tiang listrik ditaruh di sebelah kiri, dan itu aneh sih ya sebenarnya. Itu evolusi posisi pemain yang sangat aneh, tapi itu berhasil. Dan bahkan Mandzukic sendiri cukup rajin membantu pertahanan. Itu hebat sih. Kemudian yang terkenal lagi menjadikan Juan Cuadrado jadi bek kanan, karena Juan Cuadrado kan sejatinya tuh seorang penyerang sayap kanan, tapi dia coba tempatkan Cuadrado jadi bek kanan, dan setelah Lichtsteiner pergi, Cuadrado mulai fasih bermain sebagai bek sayap kanan, dan itu berhasil. Oke, kemudian ada lagi siapa ya? Ya paling Manuel Locatelli. Mungkin secara performa tidak begitu berhasil karena Locatelli sendiri tampil gagap ya sebagai regista. Dia malah lebih terlihat sebagai gelandang bertahan murni dibanding seorang regista. Namun di preseason 2003-2004 Locatelli-nya sudah membaik kalau menurut saya ya. Umpan-umpan jauhnya sudah mulai terlihat, cara dia memindahkan bola dari tengah ke sayap juga bagus. Tapi saya rasa tidak cukup. Locatelli tetap harus jadi Mezzala, dan saya pengen lihat gimana
Fagioli jadi regista di tangan Allegri. Semoga berhasil, karena kan tinggal Fagioli lah satu-satunya harapan jika nantinya Rovella benar-benar hengkang. Nah, Rovella. Terus siapa lagi ya yang akan dirubah posisinya di tim Juve ini? Saya nggak ngerti. Yang jelas semoga Allegri bisa menemukan kembali performanya sebagai pelatih. Ya minimal dia mempertontonkan apa yang dia pertontonkan dulu di Cagliari, hingga akhirnya dia dapat gelar pelatih terbaik. Waktu itu sangat menyerang. Robert Acquafresca bisa cetak sampai 14 gol. Itu hebat. Saya rasa seharusnya dengan kualitas pemain seperti Chiesa dan Dusan Vlahovic, Allegri bisa melakukannya lebih baik. Oke, selamat ulang tahun Mr. Allegri. Lakukan yang terbaik di Juve. Kalaupun nantinya tidak berhasil, ya sebaiknya Anda legowo sajalah untuk mundur. Kasihan Juve pusing sekali memikirkan kompensasi buat Anda. Nah, gimana komentar kalian? Tulis ya di kolom komentar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di kolom opini kali ini. Tetap selalu dukung Juve ya teman-teman event ini. No anarki, stop bullying, stop caci maki, stop olok-olok. Jaga selalu sopan santun dalam bersikap dan berkomunikasi. Berikanlah pengaruh positif dalam perkembangan sepak bola. Bijaklah dalam penggunaan media sosial. Arrivederci e grazie. Fino alla fine. Forza Juve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.